Oke, pagi ini Mama akan menceritakan tentang kisah penciptaan dan tentang manusia dan Taman Eden yang terdapat pada Kejadian 1 dan 2. Oke, kita mulai. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang, ya, dan kegelapan itu malam. malam. Hari pertama selesai. Jadi pada hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. ya. Oke, selanjutnya lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di bawah dan ada di atas. Ia menyebut batasan itu adalah Langit. ya. Pada hari kedua selesai. Hari kedua Tuhan menciptakan Langit. ya. Oke, selanjutnya Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu apa? Daratan. Ya. Dan air itu adalah Lautan. ya. Lalu ia menumbuhkan tumbuhan, ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan Lautan. ya. Oke, kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang, ya, dan bulan untuk malam. ya, dan juga Tuhan menciptakan semua bintang-bintang di langit. Hari keempat selesai. Nah, kemudian Tuhan menciptakan ikan yang berenang di air dan burung yang terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dan kepakan sayapmu dan berkicaulah sukacitamu." Hari kelima selesai. Jadi pada hari kelima Tuhan menciptakan ikan yang ada di laut dan burung di udara. ya. Lalu kemudian Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, ia menciptakan hewan liar dan binatang melata di tanah. Tinggal satu yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Nah, maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan seperti gambaran dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini, peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Jadi pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang dan manusia. ya. Oke, selanjutnya. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya itu bagus sekali, katanya. Maka pada hari ke-7 ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ke-7 selesai. Oke, kita lanjut ke Kejadian 2. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya yang telah diselesaikan. Pada hari ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu Tuhan beristirahat dari semua pekerjaannya. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada semak, belum ada belukar, tumbuhan, tanaman, apapun di ladang, karena Tuhan belum menurunkan hujan ke bawah dan manusia yang mengerjakan tanah itu belum ada. Tetapi ada kabut naik ke bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah, itu yang dinamakan dengan hujan. Ya. Lalu Tuhan memulai membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Lalu Tuhan membuat sebuah taman Eden di sebelah timur dan menempatkan manusia itu di sana. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik, yang baik untuk dimakan, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari Eden ada 4 sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu. Yang pertama adalah Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah
Hawila tempat emas ada. Nama sungai kedua Gihon yang mengitari seluruh tanah Kus. Nama sungai ketiga Tigris yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai keempat Efrat. Kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia itu dengan berfirman, "Dari segala pohon di taman ini engkau bebas memakannya, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh makan. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati." Tuhan berfirman, "Tidak baik manusia itu seorang diri, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung yang ada di udara. Dia membawanya ke Adam untuk dinamai, dan apapun nama yang diberikan Adam, begitulah nama makhluk itu nanti. Adam memberi nama untuk segala jenis binatang dan burung di udara. Tetapi bagi Adam, ia belum menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Ketika Adam tidur, Tuhan mengambil satu dari rusuknya. Lalu Tuhan menutup tempat itu dengan daging. Dan Tuhan membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita yang membawanya kepada manusia itu. Nah, jadi yang laki-laki Adam, yang perempuan Hawa. ya. Lalu Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu ia akan disebut wanita, sebab ia telah diambil dari pria. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu." Nah, kesimpulan dari Kejadian 1 dan 2 ada beberapa poin. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Terus penciptaan segala sesuatu yang amat baik. Nah, semua apa yang diciptakan Tuhan baik dan Indah. ya. Terus karena Tuhan merancang semua, tahu maksud dan tujuannya. Terus pada hari ketujuh Tuhan Rahat. dan menguduskan yang apa semua yang diciptakannya, sehingga saat ini hari ketujuh tetap berlaku sebagai hari peristirahatan, di mana orang-orang datang kepada Tuhan untuk beribadah. Manusia diciptakan dari debu dan tanah, yaitu Adam. Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri, ia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hingga saat ini orang Kristen harus mempunyai satu istri dan satu suami dan tidak boleh melebihi itu. Seperti awalnya Adam dan Hawa diciptakan sepasang. Hawa diciptakan, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia dan menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan beri. Dan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, sekian. Selesai cerita tentang kisah penciptaan dan tentang manusia dan Taman Eden yang terdapat pada Kejadian 1 dan 2.